Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, Isra Mi'raj adalah satu kejadian yang luar biasa, satu kejadian yang mulia, satu kejadian yang agung, pertemuan yang paling agung, pertemuan yang paling indah, pertemuan yang paling sempurna, pertemuan antara seorang kekasih dengan seorang kekasih, yaitu pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab An-Nurul Wahaj, As-Sirajul Wahaj, As-Sirajul Wahaj fi Haqaiqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj, kitab Al-Mi'raj karangan daripada Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi. Kemudian ada lagi kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lahmi. Kemudian ada lagi kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyid Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab karangan beliau tentang Isra Mi'raj Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyid Ahli Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada lagi kitab An-Nurul Wahaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji, disyarahkan oleh cucu beliau, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahaj karangan Al-Imam Sayyid Ja'far ibn Ismail Al-Barzanji, jangan kitab Maulid Barzanji. Kemudian ada lagi kitab Daulus Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, ini kitab Qissatul Mi'raj ini biasa kalau di pondok-pondok pesantren salaf dipakai untuk pasaran. Selama bulan Rajab itu pasaran kita orang pakai kitab itu, khusus kebanyakan daerah Jawa Barat, daerah Bogor, Sukabumi, Cianjur, pondok-pondok salaf itu biasanya baca itu. Hasyiahnya bacanya namanya kitab Hasyiah Ad-Dardir karangan Imam Abil Barkat Ad-Dardir. Kemudian ada lagi kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad ibn Ali Al-Maliki. Kemudian ada lagi kitab Daulus Siraj fi Fadli Rajab, Daulus Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Isra wal Mi'raj. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj fi Qissah Isra wal Mi'raj. Kemudian ada lagi kitab Mukhtasar Minhajus Syami ala Mukhtasar Syami. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Sayyid Utsman Syatok Ibn Muhammad Syatok, dan masih banyak lagi kitab-kitab salaf tentang Isra Mi'raj yang menjelaskan kejadian Isra Mi'raj. Ya, ente orang pelajari kitab-kitab tadi yang anda sebutkan, ente akan mendapatkan pemahaman yang detail yang lengkap tentang Isra Mi'raj. Sebab itu kitab salaf, man arada taqadduma falayhi bi kutubil mutaqaddimin, faman arada ta'khura falayhi bi kutubil mutaakhirin. Ente pengen terdepan, ente pengen berada di barisan paling depan dalam segala urusan, maka dahulukanlah kitab-kitab salaf. Ya. Sebab kalau kita mengartikan Isra Mi'raj nggak berdasarkan kitab, nggak ada marojiknya, cuma pakai pemikiran sendiri, berarti kita merasa lebih pintar daripada ulama-ulama terdahulu. Sedikit saya bahas Isra Mi'raj. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana. Subhana itu anak sebenarnya nggak ceramah ini, anak anggap aja lagi ngajar kitab ya. Subhana bermakna tanzih, Subhana bermakna bara'ah, yakni setiap ayat Al-Quran yang pakai Subhana itu berarti Allah ingin menceritakan bahwasanya setiap ayat kalau pakai Subhana itu bukan kejadian biasa, tapi kejadian yang luar biasa. Jadi setiap ada kejadian luar biasa, perkara yang luar biasa, itu pasti Allah sematkan kata Subhana.
Berarti Isra Mi'raj bukan kejadian dia. Subhana bermakna tanzih. Artinya apa? Subhana itu tanzihullah min kulli su'. Bara'atul lillah min kulli naqsin. Melepaskan Allah dari segala kekurangan. Mensucikan Allah dari segala keburukan. Nah, itu subhana. Kenapa? Karena Isra wal Mi'raj itu kejadian yang tidak masuk akal. Mana mungkin perjalanan yang harus dilalui selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan, Rasulullah melalui hanya nggak sampai satu malam, hanya sebagian daripada waktu malam. Nah, karena kejadian ini nggak masuk akal, makanya Allah pakai kata subhana. Bahwasanya maksudnya apa? Al-murad, artinya maksudnya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Paham? Kalau ada mau jelasin panjang ada cara lagi, intinya aja. Subhana itu. Subhanalladzi asra, maha suci zat yang asra memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad asra di situ. Nabi Muhammad bukan jalan sendiri. Isra Mi'raj itu bukan keinginan Nabi. Sebab di situ asra memperjalankan. Kalau memperjalankan ada yang diperjalankan, ya ada yang memperjalankan. Yang diperjalankan siapa? Muhammad al-Abd itu. Yang memperjalankan siapa? Allah. Berarti Isra Mi'raj itu bukan kemauan Nabi, tetapi kemauan Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci zat, maha agung zat yang telah memperjalankan siapa? Abd, hambanya. Nah, di sini ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj bil jasad waruh. Ada ulama mengatakan Nabi Muhammad Isra Mi'raj fil manam. Ada yang mengatakan fil yaqdah. Ada yang mengatakan biruh. Jadi ada ulama mengatakan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj. Nabi Muhammad Isra, perhatikan. Udah mau ada mic, mau ada mic sama. Perhatikan. Nabi Muhammad Isra Mi'raj ada yang mengatakan fil manam, dalam tidur. Itu berdasarkan hadis Sayyidatuna Aisyah, yang dimana Sayyidatuna Aisyah beliau melihat waktu Isra Mi'raj Nabi Muhammad tetap berada di tempat duduknya. Itulah ulama yang mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj fil manam. Tapi ada lagi yang mengatakan Rasulullah Isra Mi'raj yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, jasadnya, ruhnya dalam keadaan sadar, melakukan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj, langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa setitik pun penghalang. Jadi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasadi war ruh, dengan jasad dan juga ruh. Loh, kok bisa? Ya, kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj cuma ruhnya saja, ayat di situ subhanalladzi asra bi ruhihi. Ya kan? Atau sebaliknya, kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj, makanya besok-besok kalau mau bikin acara itu mic-nya yang bagus. Cuma untunglah ada orangnya nggak banyak ngeluh. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj hanya jasad saja tanpa ruh, berarti kan mayat. Jasad doang nggak ada ruhnya. Subhanalladzi asra bimayyihi. Tapi di sini bila abd, al-abd, abd hamba, maksudnya utuh. Ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udun, takallama bi'alatil lisan, masa bi'alatil yad. Ya. Yakni melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berjalan dengan alat kaki, menyentuh dengan alat hamba yang utuh jasad dan juga subhanallah. Anak kalau mau jelasin Isra Mi'raj setahun nggak kelar-kelar. Ini isi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, lailan itu apa? Isim apa? Nakira apa ma'rifat? Isim nakira. Kenapa pakai isim nakira? Al-isim nakira dalam lafaz lailan bimakna muddatil isra. Itu maknanya penyedikitan daripada waktu malam. Kalau pakai isim ma'rifat itu pakai alif lam, al-lail. Kalau al-lail artinya satu malam penuh. Ya, satu malam penuh. Di situ pakai lailan, berarti nggak ketahuan. Berarti kurang dari satu malam. Ya.
Yakni Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj bukan satu malam penuh, tapi hanya sebagian daripada waktu malam. Entahkah sejam, 2 jam, Allah a'lam. Yang penting bukan satu malam penuh. Berarti Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya Isra Mi'raj, Isra'nya Nabi, Mi'rajnya Nabi hanya dalam waktu yang sedikit. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung. Sebagaimana dalam hadis, la tushaddur rihal illa ila thalatha masajid, Masjidi Hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid. Apa itu? Masjidi Hadza, masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi. Wa Masjidil Haram, dan Masjidil Haram. Wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa. Jadi tidak ada, ente mau bepergian ke masjid manapun, mau bepergian ke masjid manapun, tetap yang paling mulia adalah bepergian ke 3 masjid, yaitu Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu Isra dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, dari tempat yang agung ke tempat yang agung, dari tempat yang suci ke tempat yang suci. Kenapa ada Isra? Karena pada tahun tersebut adalah Amul Huzn, tahun kesedihan bagi Rasulullah. Istri yang beliau cintai, paman yang beliau cintai, wafat dalam waktu yang sama 1 tahun. Maka dinamakan Amul Huzn, tahun kesedihan. Allah melihat ini kekasihnya sedih, maka Allah menghibur Nabi Muhammad dengan perjalanan yang Isra. Ada beberapa hal yang jarang kita tahu, karena nggak perlu ceritain lengkap. Yang kita jarang tahu, saudara-saudara, ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW, beliau Nabi Muhammad, coba banyak santri. Nabi Muhammad dibelah dadanya berapa kali? Berapa kali? 3 kan? 3 kali masih kecil, kemudian ketika mau jadi Nabi, kemudian ketika Isra. Dalam kitab dijelaskan bahwasanya dada Nabi Muhammad dibelah oleh Jibril untuk apa? Untuk mengeluarkan rahmatnya iblis, kasih sayang untuk iblis. Nabi Muhammad ini kan rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, iya kan? Nah, jadi dikeluarkan kasih sayang Nabi Muhammad untuk iblis agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda Nabi Muhammad. Cuma banyak sekarang ini ustadz kiai penceramah yang pada goblok-goblok di panggung-panggung ceramah, ngomongnya begini, Rasulullah SAW dibelah dadanya, dikeluarkan kotoran-kotorannya. Jadi kalau ada kiai ini kiai goblok, nggak pernah belajar. Saudara-saudara, Nabi Muhammad ini makhluk paling mulia, makhluk paling suci. Bagaimana mungkin ada kotoran di dalam hati Nabi Muhammad? Jangankan hati Nabi, itu terlalu jauh ngomong hati Nabi Muhammad. Malik ibn Sinan, satu waktu kakinya Rasulullah ketika perang Uhud, kakinya Rasulullah SAW itu terkena anak panah sampai keluar darah. Dikecup sama Malik ibn Sinan. Kata Rasulullah, buang darahnya. Tetap beliau telan darah. Apa kata Rasulullah? Haram jasad bersentuh api neraka. Abdullah ibn Zubair, waktu Nabi Muhammad habis pekan, ketika itu darahnya beliau ambil, wahai Abdullah bin Zubair, buang di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dilihat sama Abdullah bin Zubair, gak ada orang diminum. Dia datang, ya Rasulullah sudah buang. Di mana? Di tempat yang tidak dilihat oleh orang, di perut. Siapa yang melihat di perut? Apa kata Rasulullah? Haram jasad bersentuh api neraka. Ummu Salamah pernah tidak sengaja beliau meminum air kencing Nabi Muhammad. Ketika beliau minum, kata Rasulullah, kenapa kau minum itu? Emang kenapa Rasulullah? Itu air kencingku. Apa kata Rasulullah? Apa kata Ummu? Apa kata beliau? Aku tidak pernah minum air yang lebih segar dari itu. Air kencingnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci, darahnya Nabi suci, nanahnya Nabi suci. Itu buka kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadhiyah. Di situ dijelaskan, kalau darahnya Nabi suci, air kencing Nabi suci, masa ya dalam hati Nabi ada kotoran? Kan goblok orang ini. Itu satu yang perlu diluruskan. Kedua, banyak orang ya dikiranya buruk itu kepalanya kepala perempuan, badannya badan kuda, terus ada sayapnya. Itu belajar di mana? Banyak kan? Banyak kan?
buruk itu dia binatang sejenis kilat, hewan sejenis kilat. Dia lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kaki belakangnya kalau naik ke atas, jalan ke atas, kaki belakangnya memanjang dengan sendirinya. Kalau turun ke bawah, kaki depannya memanjang dengan sendirinya. Itu buruk. Nah, ketika Rasulullah memilih buruk, itu Rasulullah pergi ke taman buruk. Kata Allah, pilih wahai Muhammad, mana yang kau mau. Ketika dipilih ada satu buruk lurus kering, di sini ada bekas hitam, bekas air mata. Kata Rasulullah, wahai buruk, kenapa kau tidak sama dengan teman-temanmu yang lain? Apa kata buruk itu? Ya Rasulullah, aku setiap hari menangis. Aku jarang makan seperti teman-temanku yang lain. Kenapa kata Rasulullah? Karena semenjak Allah ciptakan aku, yang aku harapkan, yang aku tujukan, cita-citaku adalah dinaiki olehmu. Aku menangis karena aku menahan kerinduan kepadamu ya Rasulullah. Singkat cerita sampai Rasulullah di langit, di Sidratul Muntaha. Ayo Jibril, ikut denganku berjumpa dengan Allah. Kata Jibril, ya Rasulullah, tugasku cukup sampai di situ. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan. Kalau aku meneruskan perjalanan, aku akan hancur, hangus, terbakar. Kata Rasulullah, Jibril, bukankah engkau dari cahaya? Iya, aku dari cahaya, tapi aku bukan bagian dari cahaya Allah. Engkau Allah ciptakan dari cahaya, sedangkan engkau bagian dari cahaya Allah. Khalaqahu min nurih. Nabi Muhammad Allah ciptakan dari cahaya Allah, sehingga tempat itu, waktu itu yang bisa berjumpa langsung dengan Allah, bertatap wajah dengan Allah, bertatap muka dengan Allah, melihat Allah, berbicara langsung dengan Allah, hanya satu makhluk, Nabi Muhammad SAW. Anak tanya, perumpamaannya seperti ini. Ente tahu matahari? Ada nggak yang bisa sampai ke matahari? Bulan sampai matahari hangus nggak terbakar? Hah? Hancur nggak? Bumi kalau mau sampai ke matahari hancur nggak? Hancur. Planet-planet mau sampai ke matahari hancur nggak? Hancur. Terus yang bisa sampai ke matahari apa? Yaitu cahaya matahari itu sendiri. Kalau matahari mengeluarkan cahaya, pagi kan dia mengeluarkan cahaya tuh. Pas dia mau terbenam, maka cahayanya lah satu-satunya bisa balik ke matahari adalah cahaya matahari itu sendiri. Iya kan, kalau pagi dia ngeluarin cahaya, kalau dia mau terbenam, cahayanya lah yang kembali ke sana matahari. Nggak ada satupun wujud bentuk apapun makhluk yang bisa sampai kepada sang matahari kecuali bagian dari cahaya matahari itu sendiri. Tidak ada yang bisa sampai langsung berjumpa dengan Allah kecuali bagian dari cahaya Allah sendiri. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Nyambung nggak apa perumpamannya? Jadi nggak ada yang bisa sampai ke matahari kecuali cahaya matahari. Nggak ada yang bisa sampai ke Allah kecuali bagian dari cahaya Allah. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad. Untuk apa? Untuk menerima satu tugas yang mulia, untuk menerima satu tugas yang agung, tugas yang dimana ketika Allah memerintahkan puasa cukup melalui Quran, Allah perintahkan haji cukup melalui Quran, Allah perintahkan jihad cukup melalui Quran, Allah perintahkan sedekah cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, Allah undang langsung yang diberi perintah bertatap muka, langsung ketemu untuk langsung Allah berikan tugas tersebut. Anak kalau nyuruh anak punya murid nih, seumpama si Irfan, ini bukan dulu mau tempat anak santri kita. Anak nyuruh Irfan, ente beli pulpen, cukup lewat WhatsApp, ya kan? Irfan beli pulpen, Irfan beli ini, Irfan kesini, cukup lewat WhatsApp. Tapi kalau dia mau anak kasih tugas yang penting, nggak mungkin lewat WhatsApp. Irfan, ente datang, ketemu langsung sama anak kasih tugas. Nah, begitu pun sholat. Kalau ibadah perintah lain cukup melalui Quran, sholat tidak cukup melalui Quran, Allah undang langsung Nabi Muhammad karena begitu pentingnya sholat. Oleh karena jaga kau punya sholat, perhatikan engkau punya sholat. Sholat adalah sebab keselamatan engkau dunia akhirat, bahagianya engkau dunia akhirat.
makmurnya engkau dunia akhirat tergantung sholat. Kalau engkau sholat, engkau jaga, engkau taat, engkau patuh, engkau jaga, engkau punya sholat, dipastikan engkau masuk surga dalam keadaan selamat. Ya, jaga sholat, baca Quran. Ingat saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berkata, Rasulullah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an huwa nurul mubin. Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul mustaqim wa siratul mustaqim. Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran adalah cahaya yang nyata. Al-Quran adalah sebutan yang bijaksana. Al-Quran adalah jalan yang lurus. Al-Quran ibarat engkau orang-orang yang buta. Al-Quran ibarat mata bagi orang-orang yang buta. Al-Quran ibarat telinga bagi orang-orang yang tuli. Al-Quran ibarat lidah bagi orang-orang yang bisu. Al-Quran ibarat lampu, ibarat penerang bagi orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Saudara-saudara, Al-Quran adalah kitab suci kita. Al-Quran wajib kita muliakan, wajib kita agungkan, wajib kita sucikan. Karena kita sebagai umat Islam sangat begitu mulia, sangat begitu mengagungkan, sangat begitu memuliakan, dan sangat begitu mensucikan Al-Quran. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak sekarang bukan hanya muslim-muslim saja, bahkan negara-negara kafir, negara-negara sekarang mereka mulai banyak melecehkan Al-Quran, membakar Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Kenapa? Karena kita umat Islam biasa-biasa saja dengan Al-Quran. Karena kita umat Islam, kalau ada Al-Quran dihinakan, dilecehkan, ya dinodai, kita merasa biasa-biasa saja. Hanya segelintir orang yang membela, hanya segelintir orang yang tidak terima. Kita mayoritas Islam terbesar di dunia. Indonesia mayoritas terbesar. Indonesia umat Islam terbesar. Al-Quran terbanyak. Tapi kenapa ketika Al-Quran dihinakan, ketika Al-Quran dilecehkan, kita cuma hanya bisa diam saja? Saudara-saudara, saya tanya kita umat Islam, apakah kita pernah membakar kitab suci agama lain? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Pernahkah kita meremehkan agama lain? Menghina agama lain? Mencaci agama lain? Memaki agama lain? Terus kita yang berjuang bela Al-Quran, kita yang udah berjuang nikmat, kita yang sudah berjuang untuk membela Quran, menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, masih banyak yang menghina Quran, masih banyak yang melecehkan Al-Quran. Sedangkan kita sudah berdiri untuk menjaga kehormatan Quran, masih saja dihinakan. Bagaimana kalau tidak ada yang membela Al-Quran, saudara-saudara? Kenapa tidak ada dalam hati kalian kekecewaan, kemarahan ketika Al-Quran dihina? Karena hati kalian kosong daripada Al-Quran. Dipertanyakan iman kalian, Islam kalian, dipertanyakan kalau kalian diam saja atau tidak marah ketika Al-Quran kalian dihinakan. Ente patut dipertanyakan, congor ente, mulut ente, aku, saya, umat Nabi Muhammad, kitab saya, Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran dihinakan, kalian cuma diam, bohong, pendusta kalian. Oleh karenanya ayo bangkit. Kita nggak butuh banyak orang, tapi nggak punya semangat. Kita nggak butuh orang yang banyak, umat yang banyak, jamaah yang banyak, tapi tidak ada kecemburuan, tidak ada kemarahan ketika Al-Quran dihina dan dilecehkan. Kita lebih mending sedikit, tapi semua punya firman, punya semangat yang kuat untuk membela Islam, khususnya untuk membela Al-Quran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terjadi pembakaran Quran, penistaan Quran. Kenapa? Karena kita umat Islam diam doang. Karena kita merasa biasa-biasa saja. Bukankah Sayyidina Umar bin Khattab berkata, nahnu qaumun ba'azzanallahu bil Quran. Kami adalah kaum, kami adalah golongan, kami adalah kelompok yang dimuliakan dengan Al-Quran. Kami tidak cari kemuliaan, kami tidak cari keagungan selain daripada Al-Quran. Oleh karenanya buktikan
kemarahanmu, buktikan ketidakrelaanmu, buktikan ketidakridoanmu ketika Al-Quranmu dihina, Al-Quranmu dicaci, Al-Quranmu dibakar, Al-Quranmu didistakan. Bangun kalian, bangkit kalian. Sekarang bukan saatnya kalian berfoya-foya. Ayo kalian semua bangkit, saudara-saudara. Sama-sama besok nanti kita datang ke Kedubes Swedia. Untuk apa? Untuk tegak berdiri membela kehormatan Quran, membela kesucian Al-Quran. Saudara-saudara, Indonesia mayoritas muslim terbanyak. Masa kita kalah dengan pemerintah-pemerintah negara-negara lain yang dimana mereka berdemo di pinggir jalan, mereka bakar bendera Swedia, mereka menunjukkan rasa ketidakrelaan, rasa marah ketika Al-Quran dihina. Oleh karenanya saya wasiatkan, saya nasihatkan kepada engkau semua yang ada di sini. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan adakan demo, kita akan adakan aksi di depan Kedubes Swedia. Sama-sama kita datang, yang tua, yang muda, siapapun. Selama engkau Islam, selama engkau iman, selama engkau mengaku Al-Quran kitab sucimu, tunjukkan ketidakrelaanmu, tunjukkan ketidakridoanmu, tunjukkan kemarahanmu. Kalau kita sebagai umat Islam tidak rela, tidak ridho Al-Quran dihinakan oleh pihak manapun, saudara-saudara, besok kita datang ke sana. Kedubes Swedia, negara Swedia, presidennya, pemerintahnya, semuanya harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan, membakar Al-Quran. Kalau mereka diam saja, tidak menunjukkan respon apapun, bahkan tidak merasa bersalah, sama-sama besok kita datang, kita kebun sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Jangan diam saja Al-Quran dihina. Jangan diam saja Al-Quran dicaci maki. Bohong, pendusta. Ente ngaku beriman, ngaku Islam, congor. Dan anda tanya, kalau ente diam saja Al-Quran dihina kelak di akhirat, ente akan menjawab apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mau jawab apa di hadapan Allah? Ente orang merasa biasa-biasa saja. Al-Quran dihinakan, dilecehkan, dibakar tanpa ada sedikit pun menunjukkan kemarahan, ketidakrelaan dan ketidakredaan ketika Al-Quran dihina. Ya, sama-sama kita datang ya, dalam aksi yang damai untuk membela Al-Quran. Anda tahu kenapa dalam hati-hati ini merasa biasa-biasa saja ketika Al-Quran dihinakan, ketika Al-Quran dicaci, dimaki? Anda tahu hati-hati ini biasa-biasa saja. Tahu kenapa?